Halo semua. Saya akan kembali membahas spoiler BTTH episode 136 tapi sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe ya guys. Menara batu hitam yang berdiri di puncak Gunung Bintang jatuh dipenuhi rerumputan liar melambangkan banyak waktu yang telah berlalu sejak pertama kali seorang pemuda berselimutkan api kecoklatan yang berbaring di sana dan menyerap energi bintang-bintang. Nyala api menyala dengan ganas ketika dokter peri kecil menghalas nafas ketika waktu 1 tahun telah berlalu di mana Xiaoyan belum menunjukkan tanda-tanda terbangun dari tidur panjangnya. Awalnya dokter peri kecil sangat khawatir karena Xiaoyan tak kunjung sadar, itu disebabkan oleh luka parah yang dialaminya. Namun dokter peri merasa tenang ketika Abah Yaula mengatakan bahwa luka di tubuh Xiaoyan telah pulih sepenuhnya, bahkan situasi di tubuhnya menjadi lebih baik. Namun Abah Yaula tidak bisa memahami mengapa muridnya tak kunjung sadar dari tidur panjangnya. Namun Abah Yaula tetap menunggu alih-alih dengan paksa menarik Xiaoyan dari tidur panjangnya. Karena sudah menjadi perintah Abah, dokter peri kecil pun tidak berani membuat sembrono dan hanya menunggu dengan ekspresi kecewa karena hari ini pun tidak kunjung sadar. Dokter peri kecil dengan lembut menggelengkan kepalanya memintakan Pak Boy mengikat janjinya kepada Desun Er dan juga calon anaknya bersama Kanjeng Medusa, sehingga mendapatkan kekuatan dari kondisi komanya. Namun ketika dokter peri kecil hendak berbalik pergi dari menara batu dia bisa merasakan jari Xiaoyan bergerak hingga membuat wajah cantiknya auto menegang. Sementara itu di luar menara Muki Luang dibuat lelah oleh para juniornya dari Pavilium Bintang Jatuh yang auto jadi kepo, setelah mendengar murid CEO Pavilium yang telah lama hilang sekarang berada di puncak gunung menara Pavilium dan melakukan kultivasi entah apa yang terjadi sampai waktu 1 tahun telah berlalu belum juga berakhir. Udah males banget menjadi admin ngejawakin pertanyaan tentang Xiaoyan. Muking Luang buru-buru menegur dan meminta juniornya untuk kembali berlatih kalau tidak mau gagal lulus ujian akhir tahun. Tapi bukan lanjut berlatih ciwi-ciwi Pavilion Bintang Jatuh justru mengalihkan pembicaraan dan menanyakan apakah tetua para pavilion pergi dari pegunungan, karena kemunculan sebuah peninggalan kuno tiba-tiba di 10.000 pegunungan agung yang dikuasai suku binatang iblis. Berhubung topik tentang Xiaoyan berakhir Muking Luang pun tidak keberatan untuk bergabung dengan obrolan iseng itu dan berkata, jika runtuhan kuno ini akan banyak menimbulkan percecokan karena suku binatang iblis kuno yang menguasainya pasti tidak ingin berbagi harta yang tersembunyi di dalamnya dengan faksi lain. Nah baru juga Muking Luang berpidato tiba-tiba seluruh pegunungan bergetar hebat membuat murid-murid yang sedang berlatih juga ikut gonjang-ganjing sebelum kemudian mengalihkan perhatian kepada menara batu di belakang gunung yang menjadi sumber getaran. Getaran dahsyat juga menarik perhatian banyak ahli di dalam Pavilium Bintang Jatuh tidak terkecuali Feng Zunze dan Yao Chen dan berpikir Xiaoyan akhirnya akan bangun dari komanya. Mata dokter peri kecil juga dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan saat melihat energi luar biasa terus-menerus dipancarkan dari tubuh Xiaoyan, dan nyala api 3.000 pembakaran menunjukkan tanda-tanda ledakan hingga bahkan seorang elit Douzun pun memutuskan untuk keluar dari menara, tepat ketika dokter peri kecil keluar dari menara. Menara batu meledak dengan energi api 3.000 pembakaran yang kemudian menjadi seekor naga besar yang menggaung ke langit dan menembakkan cahaya terang ke segala arah. Belum sampai orang-orang selesai dengan keterkejutan mereka atas ledakan energi, sesosok pemuda muncul dari kepala naga menyebarkan aura yang mendominasi di mana aura ini tidak lain adalah aura dari seseorang leluhur Douzun. Gelombang demi gelombang percakapan pribadi terdengar di gunung setelah merasakan aura yang sangat kuat yang meresap di atas langit yang mengibahkan kekuatan Xiaoyan, yang terlalu nggak ngotak sampai bisa mencapai ranah leluhur Douzun, yang mengartikan pemuda itu bahkan lebih kuat dari seluruh sesepuh Pavilium di usia yang sepantaran dengan murid-murid krucilnya. Abah Yaula tersenyum kegembiraan di matanya melihat murid yang begitu dia bangga-banggakan akhirnya terbangun dari tidur panjangnya yang 1 tahun pemuda itu jalani, tidak salah lagi telah memberi manfaat yang luar biasa besar.
Sementara itu orang yang jadi pusat perhatian malah dengan tanpa bersalah sama sekali meregangkan pinggangnya dengan malas menikmati perasaan nyaman yang menyebar di dalam tubuhnya seperti lautan douki yang luas dan tak berujung, sebelum mengepalkan tangan dan menciptakan ruangan yang terdistorsi yang mampu menghancurkan tubuh seseorang elit douzong. Dengan kekuatan ini Xiaoyan yakin bahkan tanpa mengeluarkan api teratai pemusnahan dia mampu mengatasi hantu tua Zaising jika mereka terlibat. Pertempuran hidup dan mati. Namun niat membumbung Xiaoyan atas hantu tua Zaising harus ditekan ketika beberapa sosok melintas yang berdiri di sampingnya, mulai dari Feng Zunze, dokter peri kecil, dan guru yang dia begitu rindukan tidak lain adalah Abah Yaolao. Mata Xiaoyan sedikit merah saat melihat guru yang dia cintai, mengingat betapa banyak usaha Abah yang dikeluarkan untuk merawatnya namun dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika gurunya ditangkap oleh aula jiwa di masa lalu. Yaolao dengan lembut menepuk Xiaoyan ketika meminta muridnya berhenti memikirkan masa lalu, membuat Xiaoyan tersenyum sebelum menceritakan bahwa dia telah memiliki 3 jenis api surgawi sehingga saat ini Xiaoyan telah memiliki kualifikasi cukup dalam memurnikan tubuh baru atas Abah. Hati Yaolao menghangat ketika melihat Xiaoyan begitu cemas memikirkan tubuh barunya namun kemudian Feng Zunze berkata jika saat ini ada yang lebih penting dibanding memurnikan tubuh baru, yaitu mengisi kembali inti spiritual Qi Yaolao yang hampir hilang. Qi spiritual adalah pondasi jiwa yang sulit dipulihkan dengan bantuan kekuatan eksternal kecuali 2 hal, yaitu buah bayi jiwa dan jamur surgawi naga spiritual yang bahkan lebih langka dibanding api surgawi. Karena itulah betapapun Feng Zunze mengirimkan banyak ahli pavilion bintang jatuh untuk mencari informasi sampai saat ini mereka masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan 2 bahan obat langkah tersebut, baru ketika wajah Xiaoyan tenggelam saat mendengar penjelasan Feng Zunze. Seorang sesepuh pavilion tiba-tiba saja mengabarkan informasi baru bahwa buah bayi jiwa yang baru disebut oleh Feng Zunze ada di dalam reruntuhan kuno yang baru-baru ini menggoncang dataran tengah. Salah satu tetua pavilion menjelaskan berdasarkan informasi yang telah dikirim kembali dari para sesepuh yang bertanggung jawab atas reruntuhan kuno ada semacam hal yang misterius yang sangat mirip dengan penampilan buah bayi jiwa di dalam reruntuhan. Feng Zunze auto berdecak senang mendengar informasi tiba-tiba seperti ini namun Yao Chen meminta untuk tidak terlalu cepat senang, karena peninggalan kuno itu telah menarik cukup banyak ahli dan faksi dari benua Douki. Xiaoyan sebenarnya bingung mendengar semua hal baru yang tiba-tiba begini sehingga Feng Zunze pun mengajak semua orang untuk kembali ke bangunan utama pavilion lebih dulu dan menceritakan apa yang terjadi pada benua selama Xiaoyan tertidur selama setahun. Feng Zunze memberi informasi singkat tentang reruntuhan kuno yang mungkin saja ditinggalkan oleh ahli puncak Douseng di masa lalu, sehingga untuk mendapatkannya mereka pasti akan melewati pertempuran berdarah sama seperti yang dialami oleh Abah dan dirinya ketika mendapatkan mantra api. Menurut informasi yang didapatkan ahli pavilion reruntuhan yang muncul saat ini mungkin lebih hebat daripada apa yang ditelusuri oleh Abah dan Feng Zunze di masa lalu, dan jika hal itu benar maka faksi besar layaknya aula jiwa pasti akan terlibat. Sekarang pavilion bintang jatuh telah masuk daftar hitam aula jiwa dan jika mereka bertemu pasti organisasi misterius itu akan berusaha membuat gara-gara apapun yang terjadi. Meskipun pavilion bintang jatuh memiliki Feng Zunze fakta Yao Chen telah bebas pasti akan menghantui aula jiwa di mana apabila kekuatan Abah pulih ke puncaknya bahkan organisasi setua seperti mereka pun tidak bersikap seenaknya. Setelah mengetahui jika ada pemulih Qi spiritual di reruntuhan kuno kemungkinan aula jiwa akan terlibat menjadi makin besar sementara mereka juga harus melakukan yang terbaik untuk memulihkan kekuatan Abah kembali ke puncaknya. Pembahasan spoiler kali ini cukup sampai di sini ya guys, jangan lupa like dan subscribe untuk menantikan spoiler berikutnya.